Ya, kembali di Q&A masih bersama Mbak Inul dan juga Mas Adam. Langsung saja deh, Kang Soleh silahkan. Mbak Inul kan pengusaha karaoke ya? Iya. Waktu awal membangun usaha karaoke, bagaimana tuh urusan pembayaran royalti, Mbak? Ruwet. Agak ribet memang. Tapi segala sesuatunya itu memang kan hidup itu berproses ya. Apalagi dalam dunia bisnis. Saya tuh nggak ngerti apa-apa, zonk banget. Sampai awal-awal tuh bagaimana caranya supaya saya bisa mengatur bisnis dengan baik ya. Mau nggak mau aku harus terus, nggak bisa mengandalkan orang lain gitu. Pernah suatu ketika saya ngurus surat izin itu sampai saya melibatkan langsung kepada Bapak Sutioso sama Pak Haryato Bajuri waktu itu untuk membuat perizinan supaya ini tempat hiburan saya bisa operasional gitu. Bapak bilang, Nul, kalau mau bikin bisnis ini Bapak Sutioso ya, kalau mau bikin bisnis jangan diserahin semua sama orang lain, kamu juga harus belajar gitu. Ben kowe ora dibujui banyak orang. Ini izin ini nggak ono duitnya sebenarnya. Ini ngasih izin itu nggak sampai 20 juta waktu itu. Cuman dari orang yang saya suruh urus aja bilangnya satu karaoke itu harus 400 juta apa sekian gitu kan. Makanya Bapak bilang segala sesuatu kalau kamu mau terjunin dengan serius kamu harus terjun di dalamnya. Sejauh itu urusan royalti ya memang agak berat. Dikit-dikit didatengin pencipta, penyanyi minta jatah duitnya ke saya karena lagunya diputar di karaoke saya gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir panjang karena ini prosesnya panjang, sempat ribut juga sama salah satu label dan juga salah satu lawyer juga ya. Itu panjang tuh sampai bertahun-tahun dan ini juga mengajak saya untuk belajar gitu. Makanya ketika sampai di titik di mana saya sudah lelah, saya punya salah satu wadah asosiasi yang mengajak semua para pebisnis karaoke keluarga untuk masuk di dalamnya. Jadi sing loro kabeh, sakit semua, jangan saya aja yang sakit. Ketika saya yang sakit, saya yang diuber-uber, saya yang dimintain duit, lulu semuanya buka yang sama dengan saya, nyantai-nyantai aja, nggak bisa begitu. Lebih baik kita bikin asosiasi kayak gitu dan akhirnya wadahnya jadi terkoordinir. Itu karena sebenarnya waktu itu yang ditagih cuma karaoke Mbak Inul aja ya? Betul. Kenapa cuma karaoke Mbak Inul? Apa kata mereka? Katanya tidak ada alasan yang konkret, tidak ada alasan yang tepat gitu. Yang penting laguku mbok puter neng kono, konku tuh bayar nang aku gitu. Bagaimana Mbak Inul juga melihat konflik soal royalti? Ada nih aksi, ada visi, ada lembaga lain soal LMK ini. Mbak Inul melihat perseteruan antar musisi ini gimana soal royalti? Sebenarnya itu terjadi dari zaman-zaman dulu juga sudah ada ya. Karena saya tidak terlalu masuk ke dalam area itu, jadi saya nggak terlalu ikut di dalamnya gitu. Karena posisi saya adalah sebagai seorang artis yang sebenarnya kalau artis itu di dalam lembaga itu sebenarnya ada haknya juga. Kita menyanyi itu sebenarnya juga ada hak royaltinya, cuman kita sebagai orang Indonesia ya wes lah. Oleh duit teko nyanyi maksudnya nggak begitu membutuhkan itu gitu, nggak memikirkan sampai ke situ. Tapi undang-undang atau di pasal-pasalnya sebenarnya dapat juga gitu Mbak. Nah, gitu. setoran Mbak Inul ke LMK atau ke lembaga itu berapa sih Mbak? Oh pasti besar. Kalau ngomongin berapa miliarnya juga tidak etis ya. Tapi yang jelas besar dan disiplin gitu. Jadi memang ada kalau ngomongin royalti itu memang bukan hanya sapluk bayar nggak, ada perhitungannya juga gitu. Jadi per room, per bulan, per tahun yang harus dibayarkan berapa gitu dan berapa jumlah karaoke yang ada gitu tuh. Nah sekarang kan kalau manggung masih bawain ada lagu-lagu orang kan, gimana nih menurut Mbak Inul? Nah kan ini sekarang lagi permasalahan seperti itu ya, makanya kita cari aman aja gitu. Kalau misalkan ada lagu-lagu orang lain yang memang kita bawakan, yang minta mungkin prosedurnya antara kita kerjasama dengan event organizer-nya gitu. Ini prosedurnya seperti apa? Karena permasalahan ini kan udah mulai bergulir ya. Jadi saya juga nggak mau ambil resiko gitu. Walaupun sebagai seorang artis ada honor yang memang harus dipisahkan, nggak ada masalah gitu. Yang penting prosedur itu harus semuanya kamu aman, saya aman gitu. Yang dulu jadi lawan-lawannya Mbak Inul juga datang minta royaltinya juga nggak? Jujur aja Mbak, menurutmu ya nggak sebut nama kok, nggak sebut nama berarti aman. Iya, pastinya begitu semuanya, baik yang dulunya memusuhi, yang benci dan sebagainya, ya tetap akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga minta royalti juga. Ya istilahnya kalau nggak mau sama orangnya, tetap mau sama duitnya lah. Lebih nyaman mana sih Mbak Inul sebagai talent, penyanyi atau sebagai pengusaha? Kalau bisnis itu adalah masa depan saya. Kalau nyanyi itu adalah kehidupan saya yang memang udah dari awal saya passionnya di situ gitu.
Nah, pertanyaannya Mas Adam lebih suka Mbak Inul jadi penyanyi atau pengusaha? Nggak usah Jadi takut, istri Mas. kayaknya. Jadi ibu rumah tangga aja. Oh gini-gini walaupun aku udah dandan cantik, kalau dia mau makanan apa aku juga masihin ke dapur kok Mbak. Ya. Oh gitu ya. Masih. Tapi menurut Mas Adam, Mbak Inul seimbang nggak menjalankan peran penyanyi, Ya, seimbang. ibu Jadi rumah tangga? urusan ibu rumah tangga sebagai artis, sebagai pengusaha masih seimbang. Aku penasaran juga Mas Adam, kan Mbak Inul tantangannya tadi besar ya, dicari-cari orang, nagih royalti, dimusuhin orang tapi tetap aja minta duitnya. Mas Adam backup Mbak Inulnya tuh gimana sih kalau di balik layar? Karena kalau di depan layar kan Mas Adam kan tetap tenang, diem gitu. Tapi Ya. di balik layarnya tuh ada gimana sih, emosi ekspresinya gimana sih? Dari awal sebelum kita masuk pernikahan itu udah ada deal-deal atau segala sesuatu yang kita bicarakan untuk kedepannya. Jadi ini sudah keputusan kita sebelum masuk pernikahan. Saya lebih banyak di belakang layar, membantu Inul apabila Inul perlu masukan atau perlu bantuan apa. Kalau Mbak Inul dimusuhin atau disasar-sasar di target orang, Mas Adam tuh gimana sih perasaannya begitu Mas? Ekspresi emosinya tuh gimana sih? Orang kemarin tuh dulu waktu heboh-heboh sama lagi fenomenal yang sama Pak Haji waktu itu juga kan beliaunya pas kebetulan pulang tengok orang tua ya. Orang sempetnya bilang, coba kalau ada aku, bablas anginnya katanya. Dulu yang membuat Mas Adam jatuh cinta sama Mbak Inul pertama kali tuh apa? Yang Kamu dekat seneng aku tuh apa sih? bibirnya itu loh. Nah, mungkin kalau gitu sekarang Orang lanjutin. kalau ke salon itu ya, yang bibirnya ini terlalu kecil yang. Kali di filler dikit biar kelihatan udah domble dikit kan lo yang. Nanti aku cari yang lain loh gitu. Soalnya kalau terlalu apa domble namanya nggak bisa cerewet. Kalau seperti ini kan bisa cerewet. Nah, mungkin lanjutin pertanyaan dari Kang Soleh. Setelah sekian lama dalam pernikahan, pada momen-momen apa Mbak Inul ngerasa sangat dicintai sama Mas Adam dan begitu juga sebaliknya? Kalau aku tuh, Mas Adam tuh jujur ya, 30 tahun sama saya tuh belum pernah, maksudnya muji yang terlalu yang bagaimana gitu kepada seorang perempuan atau seorang istri gitu. Biasa aja gitu, cool. Paling juga kalau pas lagi enak hati gitu, ada kalanya jolali mangan, jangan lupa Perhatian. makan. Terus kadang-kadang kalau subuh gitu, ayo sholat subuh gitu tuh. Bisa apa kayak gitu aja tuh hati tuh rasanya maknyus gitu. Namanya juga orang desa ya. Jadi kalau hal-hal yang kecil sepele aja itu menurut aku udah besar banget gitu perhatiannya gitu. Tadi udah makan belum gitu. Itu tuh perhatian yang remeh-temeh tapi menurut aku tuh gede gitu. Sampai sekarang ya Mbak? Sayang. Sampai sekarang Iya, gitu. buat perempuan memang itu sederhana tapi penting Bener-bener, ya. Iya nggak sih iya, para bener. perempuan? Banget ya. Jadi lebih pada keperbuatan daripada perkataan. Jarang ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu. Nih kalau nggak aku yang bilang yang I love you gitu. Ya, ayo I love you too. Gitu. Nah, kalau Mas Adam pada momen apa merasa sangat dicintai sama Mbak Inul? Perhatiannya. Jadi di rumah itu walaupun sekarang menjadi artis yang seperti sekarang, tetap kalau pas kebetulan di rumah tetap masakin, tetap nemenin, makan, ya begitu perhatiannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.